Tolong jaga anak kita baik-baik ya, Ma. Papa, dokter! Semua cara sudah kita kerjakan, Ma. Namun, bisnis kita selalu gagal. Papa nggak tahu lagi harus bagaimana. Bu Devi! Bu Devi! Pak, itu pasti debt collector ya, Pak? Yaudah, Mama di sini aja ya, Gak biar usah, Papa hadapi. Pak, udah, Pak. Biar Mama aja, Pak. Papa diam aja dulu di dalam ya. Aduh, Pak. Suami saya nggak ada, Pak. Mana suami lo? Dia lagi banyak kerjaan, Pak. 4 Sibuk, kali. Pak. Iya bohong ini Ibu. Sibuk apaan? Bayarlah utangnya. Saya minta waktu ya, Pak. Belum ada. Kagak ada waktu, dari kantor itu udah tagihannya udah melampaui batas nih. Suaminya itu banci tuh. Iya suaminya banci pasti. Siapa yang bilang Gua. saya? Hah? Gua, bayar utang lu. Saya bayar ya? Bayar utang lu, gua pukul lu. Bayar. Pak, udah nggak boleh begitu, Pak. Utang kata bayar utang. Diam. Gua pukul. Saya mohon, Pak. Minta waktunya lagi, Pak. Kapan lo bayar? Nanti saya kabarin ya, Pak. Diusahain. Nih, Pak, nih. Saya ngeliat istri Bapak nih. Kalau enggak, besok kami datang nggak ada, gua bisin lo. Pada saat terjadinya proses pengembangan usaha saya yang satu ini mengalami kebangkrutan. Jadi usaha yang sudah lancar ini akhirnya terpaksa modal apa semua kita buat nutup yang agen air yang hancur ini. Akhirnya ya kami suami istri kalau dibilang nggak bertengkar nggak mungkin ya. Pasti ada pertengkaran. Kami saling menyalahkan. Saya marah sama dia karena saya berpikir coba kalau misalkan lu kasih gue kesempatan buat kerja, mungkin ekonomi nggak bakal kayak gini. Oke lah, usaha lu bangkrut, ya kan? Tapi karena gue masih kerja, kan kita masih tetap di jalan. Ini kantornya Bang. Iya, ini kantor Bu Devi kan? Iya. Waduh, nggak ada orang nih. Kosong Bang. Waduh, bohong ini Bu Devi ya. Kita ke rumahnya aja Bang. Rumahnya aja? Iya. Oh, benar nih. Kalau ketemu di rumahnya, kita habisin aja ya. Kita habisin aja Bang. Udah, Ayo, ayo. Bang. Ayo. Rumah aja ada yang ngetuk. Itu saya di dalam gemeterannya udah sampai kayak apa tahu. Terus otak saya ini kayaknya udah kencengnya bener-bener. Kayak udah mau meledak gitu kan. Aduh, udah nggak tenang, udah nggak damai. Tidur saya nggak tenang, makan juga nggak bisa, ngapain nggak bisa. Udah pengen nangis sampai kayak apa tahu. Kayaknya udah tahap dimana depresi itu udah bener-bener depresi. Itu yang saya hindari. Makanya kita akhirnya ambil keputusan ya sudah, kita tinggalkan Bekasi, kita merantau ke Solo. Meskipun kita nggak punya apa-apa. Gimana usaha kita sekarang ini, Pak? Ya kita jalanin aja dulu, Ma. Kita juga harus sudah bersyukur. Kita masih dikasih usaha seperti ini. Kan Mama tahu sendiri, kemarin kita sempat bangkrut. Modal kita dibawa kabur orang. Ya mudah-mudahan hari ini dagangan kita laris, Ma. Saya berpikir udahlah saya nggak bakal bisa dapat kerjaan di Solo. Susah. Saya bikin makanan kecil-kecil. Saya titip-titipin di warung-warung. Bu, Iya? ini kuenya saya titip ya, Bu. Semuanya ada 50. Oh iya Pak, letak situ aja, ntar saya yang bilang sama orang warungnya. Oh ya, orang warungnya kemana, Bu? Lagi pergi sebentar, ada urusannya. Oh gitu ya. Nanti tolong bilangin nih kuenya macam-macam jenisnya, Bu ya. Harganya beda-beda ya, Bu? Iya. Ya, Bu. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Jadi suami saya yang cari pasar buat nitipin makanan-makanan kita, saya yang bikin. Itu lumayan lah ada pemasukan, ya kan? Tapi kan nggak cukup untuk biaya hidup, untuk semuanya, ya kan? Nih Pak, cepatnya nggak laku Pak. Ya, Bu. Saya minta tolong lah, Bu, diusahakan, Bu. Masalahnya cuma ini satu-satunya dagangan saya, Bu. Ini sumber penghasilan saya, Bu. Yo gimana dong Pak? Dagang saya masih banyak nih Pak. Tapi besok saya bisa titip lagi ya, Bu, ya? Boleh, boleh Pak. Pak, muka Papa pucat banget. Papa sakit, Pak. Badan aku kurang enak, Ma. Lagian, dagangan kita kurang laku hari ini. Lihat aja, masih sisa banyak. Ya udah, Pak, nggak apa-apa. Yang penting ada yang laku aja. Sekarang Papa istirahat dulu ya. Nanti Mama buatin teh anget. Mama selesain kerjaan ini dulu. Ya,
Papa istirahat ya. Tahun 2014 itu suami saya di bulan Maret ya, itu tiba-tiba ngalamin sakit. Pa, Papa cepat sembuh, Pa. Papa sehat lagi, Pa. Papa. Siang, Bu. Dokter, gimana keadaan suami saya, Dok? Jadi begini, Bu. Suami Ibu ini sakitnya sangat serius. Maksudnya serius itu gimana ya, Dok? Memang ya sebetulnya mengarah ke umur Bapak nggak akan panjang, Bu. Suami saya bawa ke rumah sakit, dokter bilang umurnya tinggal 3 bulan. Dok, dokter. Dok, Ya, gimana, Dok? Suami saya keadaannya. secara medis ya, Bu ya, kami sudah sangat berusaha. Tapi memang kalau saya hitung-hitung kayaknya umur Bapak nggak bisa lama ya, Bu. Secara ekonomi, saya tuh habis benar-benar saat itu ya. Saya nggak kerja, suami saya masuk ke rumah sakit, anak saya 2 masih sekolah, butuh biaya apa, buat makan aja saya bingung. Ma, sepertinya Papa udah gak kuat lagi, Ma. Mama harus kuat dan tabah ya. Tolong jaga anak kita baik-baik ya, Ma. Pa, Papa, dokter. Nah, Bu, Ini suami saya gimana, Pak? Gimana, Dok? Ibu yang tabah ya. Suami Ibu sudah pulang. Waktu suami saya meninggal, kalau dibilang nerima, ya enggak. Jadi kayak marah banget sama Tuhan, nggak terima bener-bener posisinya, karena saya merasa Tuhan itu nggak adil. Nah, ada satu yang terus-terusan yang mengingatkan saya saat saya sakit hati, saat saya marah, ya kan? Saya nggak tahu lagi bagaimana menjalani hidup ke depannya, Bu. Setelah suami saya meninggal, bagaimana nasib saya dan 2 anak saya? Saya bingung, Bu. Saya tahu, Bu, ini berat bagi Ibu dan ini butuh kerja keras. Tapi kita punya Tuhan, Bu. Kan di firman-Nya ada katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kita punya Tuhan yang besar, Bu. Percaya. Ibu akan dipelihara oleh Tuhan, Ibu dan 2 anak Ibu. Jadi jangan sedih ya, Bu ya. Tetap semangat. Pemahaman saya tentang Tuhan itu mengalami yang namanya perubahan. Kalau dulu, pada saat saya mengalami permasalahan, persoalan dalam hidup saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya bilang Tuhan itu tidak adil, apalagi pada saat Dia ambil suami saya benar-benar ngerasa, kok begini ya Tuhan? Tuhan bilang ikut Tuhan itu enak. Tuhan bilang ikut Tuhan itu semua disediakan. Kami sudah jatuh miskin, udah habis, udah semuanya, suami dipanggil Tuhan, kok nggak ada enak-enaknya? Dulu penuh dengan kecewa seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya melihat pernyataan Tuhan itu luar biasa. Dia yang membentuk karakter saya. Dia yang membentuk kehidupan saya. Saya berserah sama Tuhan, saya udah nggak ngerti harus ngapain, tapi saya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Dan sampai sekarang kita bisa tetap survive. Meskipun istilahnya kalau dibilang lebih, ya tidak juga. Tapi paling tidak, kita tetap bisa untuk makan. Tetap bisa untuk berjalan. Jadi jangan pernah takut untuk kita melangkah. Jangan pernah takut besok kita hidup seperti apa. Pegang aja. Burung di udara dipelihara, masa kita enggak? Tuhan pasti tolong.